Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Wanyasanipun Bapak Ustadz Wahyudiono MPDI ingkang tansah kita hormati makaten. Wanyasanipun Bapak Dukuh Ngerbes Tunggal. Wanyasanipun sesepuh pin sepuh ingkang saduhu kina bekten. Dinagung sanesipun jamaah Mastikoma ingkang sadu kita tesani mekaten. Alhamdulillah kita tansah ngaturaken puja syukur wontenipun Gusti Allah awit parengipun mapinten-pinten kanikmatan ingkang kalimpahaken dumateng kula dalah pinasami sehingga wonten kesempatan dalu punika kita saged kempal manunggal saperlu ngumtanaken pengajian rutin mekaten ugi bertepatan kalian program takmir mengeti wontenipun Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten taun menika. Shalawat ugi salam mugi tansah katetepna dumateng junjungan kita, panutan kita, uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lumebiripun dumateng keluarganipun, garwa-garwanipun, ugi sahabatipun lan ugi pendheripun kalebet kita sedaya ingkang tansah antu-antu sawatipun benjang wonten yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Keparenga kita matur sekedhik mekaten pinangka wakil saking rencana-rencana Mustakmir mekaten kita aturaken agung matur nuwun dumateng Bapak Ustadz Wahyudiono mekaten ingkang sampun kersa ngasta wontenipun pengajian Maulid Nabi wonten kesempatan punika. Mugi amal kesanipun Bapak Ustadz pikantuk ganjaran ingkang tikel mantikel. Amin amin ya rabbal alamin. Salajengipun kita ngaturaken dumateng sedaya jamaah ingkang sampun kersa nyenggunjung mekaten wontenipun pengaosan wonten punika suku bau ugi menapa kemawon ingkang tundhonipun anjelari melampahipun mekaten melampahipun pengajian wonten punika mugi amal kesenan panjenengan sedaya pun catet dados amal soleh panjenengan sedaya. Amin amin ya rabbal alamin. Salajengipun wonten kesempatan menika monggo mangke pun akan mekaten menapa ing dados isi wontenipun makna kelahiran junjungan kita. Insyaallah menika dados satu-satunya uswatun hasanah dados menika ing dados contoh untuk kehidupan kita sehari-hari mekaten. Sanipun sekedhik mbok pilih wontenipun program takmir mekaten insyaallah minjang badhe pun lajengaken menika awit mbok menawi Jawa menika toya ingkang saking iring etan menika mlebet wontenipun
halaman ingkang iring kidul mekaten dados mbok bilih sedaya jamaah badhe ngersakaken nderek amal dados kita antu-antu lan ing pangajap dados amal soleh panjenengan sedaya. Amin amin ya rabbal alamin. Ugi kita aturaken menggah infak wontenipun kas takmir wonten 6.809.150 rupiah ingkang arupi kas tunai mekaten. Ugi ingkang wonten rekening wonten 12.098.752.000 rupiah. Total wonten 11.982.900 rupiah mekaten. Dados menika dados modal kita kagem rencana pengembangan Galvalum ugi rencana untuk pembuatan dapur wonten ing iring kidul mekaten. Nggih menika sekilas ugi gambaran ing badhe kalampahan wontenipun purhan takmir. Mboten pantas ugi mboten pas mbok bilih kita panjang lebaraken. Mbok bilih kata atur ingkang mboten pas mekaten awit kirangipun serapan kawula ing reh subuh sita bojo dun sastra mekaten. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Haji Toto tunggu menika Pak Toto ingkang sadhu kinurmatan ingkang kula hormati sesepuh pinisepuh Bapak Ibu sedaya majelis taklim wonten ing Masjid Al Istiqomah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwa pertemuan pada malam hari ini atas izin Allah, atas ridha Allah, dengan senantiasa berharap semoga majelis ilmu pada kesempatan malam hari ini senantiasa membawa keberkahan untuk kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sungguh kita tunggu syafaatnya, pertolongannya, dan semoga Allah ridha kelak kita di yaumul qiyamah termasuk yang akan mendapatkan syafaat beliau. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah majelis taklim yang dimuliakan Allah, kesan pertama dalam saya menghadiri pengajian malam hari ini adalah jamaahnya luar biasa. Alhamdulillah. Ke ibu-ibu can nggih seragam barang. Minimal modal kudunge rumien. Kita meyakini Bapak Ibu bahwa pertemuan majelis ilmu seperti ini adalah bagian kita senantiasa untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu ketika ada sosok teladan dalam kehidupan di dunia ini
Tadi Bapak Takmir sudah mengawali bagaimana dengan peringatan Maulid Nabi tahun ini, semoga bisa kemudian kita mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari sisi-sisi kehidupan Rasulullah. Dalam mukadimah tadi, ayat yang sering kemudian kita dengar, ya. Karena Al-Quran hadir, Al-Quran diturunkan sebagai mukjizat Kanjeng Nabi, itu namanya saja mukjizat. Mukjizat itu adalah kejadian yang luar biasa yang peristiwa itu dialami oleh Rasulullah. Setiap Nabi itu memiliki keistimewaan, memiliki mukjizat masing-masing. Nah, jadi tema pada malam hari ini bagaimana kemudian kita mampu mengambil hikmah pelajaran dari keteladanan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sebelumnya, karena ini adalah untuk yang kedua kalinya, tetapi luar biasa jamaahnya, karena yang waktu perdana sekitar 2 bulan yang lalu jamaahnya tidak sebanyak ini. Nah, alhamdulillah kesempatan malam hari ini dengan diinformasikan oleh Bapak Takmir, alhamdulillah bisa jamaahnya maksimal sekali. Tadi dapat informasi bahwa di jamaah Masjid Al-Istiqomah ini sudah rutin. Mau ada pandemi, mau tidak ada pandemi COVID, alhamdulillah kita insya Allah termasuk golongan yang akan memakmurkan masjid ini, insya Allah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, mungkin ada juga yang bertanya, urung perkenalan kok wis ujuk-ujuk kok terus ngaji. Nah, Bapak Ibu, karena mungkin ada yang belum kenal, maka saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Wahyu Diono, aslinya dari Panggang, Giri Sekar, Kapanewon, Panggang. Giri Sekar itu kalurahan, padukuannya Padukuan Dusun Bali. Kemudian hijrah, SD SMP saya habiskan di Panggang, kemudian sejak SMA dan mengambil S1 dan pasca sarjananya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya di Kompleks Masjid Agung Al-Ikhlas di Pondok Pesantren Al-Ikhlas di sebelah barat Masjid Agung Al-Ikhlas Wonosari. Nah, semoga dengan minimal perkenalan nanti kemudian akan terjalin silaturahim, tidak hanya sebatas di forum majelis taklim seperti ini, tetapi harapannya kemudian di kesempatan dan aktivitas yang lain pun, salah satu yang diteladankan Kanjeng Nabi itu adalah senanglah untuk bersilaturahim. Dan alhamdulillah pada malam hari ini atas fasilitas Bapak Takmir, pengajian dalam rangka Maulid Nabi ini bisa diselenggarakan dengan baik. Bapak Ibu, selanjutnya dalam mengambil tema pada malam hari ini, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada satu ayat yang kemudian bisa kita ambil inspirasi. Semangat dari ayat yang termaktub di dalam surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab itu surat ke-33, nanti bisa dibuka kembali. Ayatnya 21. Mari untuk agar majelis taklim pada malam hari ini semakin berkah untuk kita semuanya, kita bertadarus Al-Quran dulu, kemudian nanti kita tadaburi, kita ambil
hikmah dari spirit ayat surat Al-Ahzab ayat 21 ini. Saya dulu, kemudian Bapak Ibu nanti menirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kedawan niki. Nggih. Berarti kados wau nggih. Nggih. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Surat napa niku Bapak Ibu? Surat Al-Ahzab, surat ke-33. Nah, nanti bisa dibuka kembali mushaf Al-Qur'annya. Di dalam surat Al-Ahzab Allah memberikan informasi yang sangat penting untuk kita perhatikan. Makna secara mufradatnya begini. Laqad kana lakum, sungguh telah ada untuk kalian fi rasulillahi, dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa? Uswatun hasanah, teladan yang baik. Liman kana yarjullah, bagi orang yang dia mengharapkan perjumpaan dengan Allah, wal yaumal akhir, dan hari akhirat atau hari kiamat, wa dzakarallaha katsira, dan mengingat Allah dengan sebanyak-banyaknya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, hikmah intisari dari spirit surat Al-Ahzab ayat 21 ini, yang pertama adalah Allah memberikan informasi, ada keteladanan, ada contoh yang baik dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi menika termasuk kelak yang akan dijamin masuk surga. Ya. Ini kan sesuatu yang sangat penting kemudian untuk kita mengambil
pelajaran. Jadi ada manusia yang kelak ketika sudah habis di dalam masa kehidupan di dunia ini, kemudian sampai penghisapan, kemudian sampai ditimbang amal kebaikan dan keburukannya, kemudian ada yang dijamin masuk surga. Kalau kita Bapak Ibu kan belum ada informasi yang jelas. Apakah kemudian amalan kebaikan kita kemudian itu besok mampu untuk memberatkan amal timbangan kebaikan. Saat ini kita baru yang namanya beramal soleh, berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan dalam rangka agar kelak bisa memberatkan amal kebaikan, sehingga kelak termasuk akan digolongkan fil jannah, masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat inilah sesungguhnya kita kemudian memperbanyak amal soleh, ya. Dan Allah telah memberikan informasi, nanti di dalam surat Al-Qalam bisa dibuka. Surat Al-Qalam ayatnya ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Ada informasi yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Qalam bahwa Allah menegaskan, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Ini adalah informasi yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Qalam. Jadi pasti informasi, karena ini Al-Quran, maka bingkai yang dibangun adalah kita meyakini bahwa informasi itu benar adanya. Ya, benar adanya. Karena apa? Al-Quran ini dijamin Bapak Ibu. Al-Quran ini dijamin, barang siapa yang dalam kehidupannya dia berpedoman kepada Al-Quran, maka akan diselamatkan. Ya. Namanya mukjizat, ya pasti di dalam Al-Quran ini ada kelebihannya. Al-Quran itu maknanya adalah berasal dari kata qara'a, yaqra'u Qur'anan. Artinya apa? Bacaan yang sempurna. Karena bacaan yang sempurna, maka kemudian kita senantiasa berlomba-lomba untuk belajar untuk bisa membacanya, belajar untuk bisa menghafal, belajar untuk bisa mengamalkan. Nah, bahkan Kanjeng Nabi memberikan sebuah nasihat, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang senantiasa mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Puncaknya adalah kita itu ingin kemudian setelah bisa membaca, kemudian bisa mengambil hikmah pelajaran di dalamnya, kemudian wa'alamahu, sampai kemudian bisa mengajarkannya. Nah, ayat dari surat Al-Ahzab ini memberikan informasi bahwa keteladanan junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mestinya kemudian kita tiru, senantiasa kita meneladani dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama Bapak Ibu, mari kemudian kita belajar untuk meneladani kehidupan Rasulullah. Contohnya, Kanjeng Nabi niku ketika dia berucap, ketika mengucapkan dengan lisannya, maka yang keluar dari lisan Kanjeng Nabi itu adalah pasti ada hikmah, pasti ada nilai. Artinya apa? Artinya kemudian yang senantiasa diucapkan itu pasti bermanfaat. Hadisipun sangat familiar, sering kita dengar, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir
falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang keadaan seseorang itu dia mengimani akan adanya Allah Subhanahu wa taala dan kemudian kelak akan berjumpa dengan kehidupan akhirat, maka Rasulullah memberikan keteladanan, falyakul khairan, hendaklah bertutur kata yang baik. Jadi falyakul khairan di sini mengandung hikmah, apa yang diucapkan Kanjeng Nabi itu selalu benar. Maka kemudian Kanjeng Nabi itu mendapatkan gelar Al-Amin, dapat dipercaya. Kanjeng Nabi itu setiap berucap itu selalu menyejukkan, selalu menyenangkan. Maka kemudian para sahabat sangat mencintai. Gara-gara Bapak-Bapak bisa menjaga lisannya. Bahkan keteladanan Nabi yang lain, Kanjeng Nabi itu dalam sebuah tarikh ketika mau berdakwah itu dizalimi oleh orang yang tidak suka, oleh kaum Quraisy yang memusuhinya. Dilempar dengan batu, dilempar dengan kotoran. Tetapi karena jiwa Rasulullah itu terbimbing, karena hati Rasulullah itu selalu terpaut dengan Quran, maka kemudian apa yang dibalas adalah memaafkan. Bahkan suatu ketika Nabi mau berdakwah, hari itu kok kemudian tidak dizalimi? Tanya kepada para sahabat, wahai sahabat, kemana ini si fulan yang sering menzalimiku saat ini? Dijawab oleh sahabat, ya Rasulullah, ketahuilah bahwa si fulan saat ini sedang sakit. Dijenguk oleh Rasulullah. Ini kan keteladanan yang luar biasa dari jiwa Rasulullah. Artinya apa Bapak Ibu? Rasulullah itu memiliki jiwa yang sangat memaafkan. Sangat memaafkan. Cobi nek wonten piyantun pundi ngring-ngring ngerbuh setunggal. Gitu, enten tiang lenggahan ten ngajeng masjid ngoten niku. Enten tiang sik mboten sah balang nggih krike lah, berucap ngoten mawon sik mboten sah. Niku saged horeg lho sak kampung niku. Ngertos horeg. Horeg itu kemudian mungkin ya tidak terima. Ya. Kenapa? Karena memang manusia dibekali dengan emosional, ya. Ada kalanya kemudian bisa marah. Nah, dari poin inilah Bapak Ibu, mari kemudian kita belajar untuk meneladani Kanjeng Nabi. Yang pertama tadi apa? Kanjeng Nabi itu selalu menjaga lisannya, sangat menjaga, ya. Apalagi terhadap keluarganya, kepada para sahabat. Artinya Bapak Ibu, kalau kemudian keteladanan Nabi dari satu contoh menjaga lisan, kemudian kita bawa dalam kehidupan sehari-hari, wah maka adanya cuman kemudian damai, ya. Dibawa dalam internal keluarga, ya, saling bertutur kata yang baik, yang tua kemudian menyayangi yang muda. Begitu juga yang muda menghormati yang tua. Sampai kemudian selalu menghadirkan ucapan, selalu menghadirkan lisan yang mengandung hikmah, mengandung nilai, maka kemudian itu berarti bisa mengambil spirit dari keteladanan Nabi, yaitu bisa menjaga lisan. Ujung dari hadis tadi adalah ketika tidak bisa berucap falyakul khairan aw liyasmut, atau diam. Auliasmut itu loh Bapak Ibu. Yang saat ini makna auliasmut ini belum bisa sampai kemudian menginspirasi dalam kehidupan sehari-hari. Setiap hari kita dihadapkan pada zaman yang sudah sangat maju sekali. Coba bisa dilihat di gadgetnya, di handphonenya itu. Setiap hari kita bisa mendapatkan informasi dari yang namanya handphone itu. Tetapi kan fasilitas media sosial yang ada saat ini
Mari kemudian kita senantiasa bijak. Kan ada apa itu? Sering kemudian begitu berjumpa karena ada HP malah kemudian masing-masing asik dengan HP-nya sendiri. Padahal dalam satu keluarga itu. Nggih napa mboten? Ibu-ibu nggih ngoten. Niki nggih rawuh niki. Padahal fungsi awal mulanya handphone ini diciptakan itu adalah agar yang jauh merasa dekat. Tetapi ketika sudah ini didekatkan, malah mboten ruruan. Soale do masang status giambak-giambak. Kita ngaji seperti ini Bapak Ibu, itu bisa viral kemana-mana. Karena handphone. Bisa membuat story, gitu. Kalau story-nya itu menginspirasi, mboten napa-napa. Ya. Misalnya inspirasi yang selalu disampaikan lewat story-nya. Semangat bertaklim, semangat menuntut ilmu. Itu bagus sekali. Tetapi kalau tidak bisa menjaga, maka kemudian gadget handphone seperti ini juga bisa menjadikan persoalan. Bapak Ibu, saya pernah menjumpai anak-anak usia SD. Ya, anak-anak usia SD itu waktu itu sudah mendekati waktu maghrib. Di halaman Masjid Agung itu senangnya dopit-pitan. Karena ya halamannya luas, kemudian anak-anak usia SD itu setelah kira-kira nggih kesel lepit-pitan nonton nggih do nongkrong-nongkrong tangga mesin niku. Padahal muazin sudah mengumandangkan azan. Sebentar lagi iqomah. Saya hampiri. Anak-anak ini muslim bukan? Muslim Pak. Lah ini sudah azan kok masih santai-santai di sini. Nah, tidak bergeming nggih tetap dolanan handphone. Maksud kula kan nggih Masjid Agung nggih ada fasilitas, ada sarung, mungkin kemudian kalau ada alasan yang tidak pakai sarung kemudian bisa pakai sarung yang difasilitaskan masjid itu. Niku mboten. Malah cengingas-cengingis delok handphone niku. Guyang-guyu kalih kanca-kanca niku. Lah karena saya agak curiga soalnya leng guyu niku beda leng guyu. Leng guyu niku nggih jeneng guyu cengingas-cengis ngoten. Coba tak lihatnya handphonenya. Tadinya enggak boleh. Tetapi karena itu di komplek Masjid Agung, maka kemudian saya minta. Nah, Bapak Ibu, setelah saya buka, itu ternyata dalam memori HP-nya itu tersimpan gambar-gambar yang tidak bagus. Bukan hanya gambar, kalau gambar aja kan, ini ada video. Coba, kelas 5 SD. Seketika itu langsung HP saya sita karena ini di kompleks, maka besok ngambilnya di sekolahan. Betul, saya bawa kemudian besok diambil di kepala sekolahnya. Sebelumnya sudah saya tanya. Nah, Bapak Ibu, dari peristiwa yang saya mendapati anak, usianya itu kan masih anak-anak kecil kelas 5 itu. Kaget itu kepala sekolahnya itu. Bu, ini kemarin saya dapati anak-anak bermain di komplek halaman Masjid Agung, kemudian ini handphonenya saya sita karena memang di dalamnya tidak memberikan hal-hal yang baik. Niku kaget. Nggih matur nuwun akhirnya. Terima kasih Pak sudah kemudian di HP-nya sementara ditarik dulu. Bapak Ibu, panjenengan memfasilitasi putra-putri panjenengan itu tuntutan.
Nggih, tuntutan. Memang saat ini handphone inilah kemudian yang bisa memfasilitasi belajar. Apalagi saat ini jelas di masa pandemi. Handphone niki lho, niki sekali klik ngoten niku isi informasi dimanapun bisa diakses. Maka bagi anak-anak ini yang di depan ini, ya, kalau bapak ibu ya memfasilitasi handphone, maka kemudian dipergunakan dengan semestinya. Termasuk sebagai orang tua itu kemudian harus selalu mengecek, selalu mengontrol. Ya, jangan sampai kemudian putra-putri kita terpengaruh dari informasi luar yang kemudian tidak disaring. Nah, untuk itu mari kemudian senantiasa kita bentengi putra-putri kita. Alhamdulillah di Jamaah Al-Istiqomah ini TPA-nya juga berjalan terus, ya. Dan ini mohon untuk dipertahankan. Karena saya setiap survei Bapak Ibu, sekarang ini masjid-masjid yang dulu masa kecil itu mungkin masih ramai dengan TPA, tapi saat ini karena dunianya sudah sangat modern dan maju, setiap saya keliling ngaji itu banyaknya itu kalau anak-anak remaja itu do tongkrongan kalih nyekel handphone. Nggih napa mboten? Ten piyaman nggih ngoten niku. Maka untuk itu inilah kemudian menjadikan momentum komitmen kita bersama agar putra-putri kita senantiasa terjaga. Karena informasi yang sangat cepat, kemudian karena memori anak-anak itu belum mampu menangkap apakah informasi itu benar, apakah kemudian informasi itu sudah saatnya diterima, maka kemudian orang tualah yang kemudian harus men-sharingnya, harus men-screeningnya, memfilternya. Nah, kembali lagi kepada keteladanan Kanjeng Nabi, bahwa Kanjeng Nabi itu senantiasa dia menjaga lisan. Mau di tempat yang ramai, mau di tempat yang sepi, hadirkan ucapan-ucapan yang baik. Maka kemudian dalam sebuah doa yang dituntunkan Nabi Ibrahim itu adalah waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Monggo sareng dipun waos. Waj'alli lisana sidqin. Waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Maknanya adalah, dan jadikan bagiku buah tutur yang baik fil akhirin, bagi orang-orang yang datang kemudian. Karena apa Bapak-Ibu? Tadi adalah berawal dari ucapan, senantiasa ucapan kita terjaga, maka kemudian orang yang sesudah kita itu pun kemudian menceritakan, mengisahkan bahwa kita termasuk orang-orang yang baik. Ya. Nanti bisa dibuka di dalam surat Asy-Syu'ara surat ke-26 ayatnya 84. Itu doa Kanjeng Nabi Ibrahim. Nah, selanjutnya keteladanan Kanjeng Nabi yang kedua adalah Kanjeng Nabi niku senantiasa memaafkan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa dalam sebuah tarikh Nabi itu ketika dizalimi maka malah justru kemudian menghadirkan jiwa yang memaafkan. Nah,
Jangan sampai kemudian kita ini senang mengaji, kita juga sudah sholat 5 waktu, tetapi dalam hal saling memaafkan kita tinggalkan, jangan sampai. Harus tetap kemudian pribadi kita senang memaafkan. Yang selanjutnya yang perlu kita teladani dari Kanjeng Nabi adalah Kanjeng Nabi niku setiap dalam kesempatannya itu pasti bertakarub kepada Allah. Kanjeng Nabi dalam setiap kesempatan hidupnya itu senantiasa yadhkurullaha fi kulli ahyani. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Aisyah. Mari kita baca bersama. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyani. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyani. Kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha senantiasa ingat kepada Allah fi kulli pada setiap ahyanihi kesempatannya. Rawahu Muslim an Aisyah. Hadis riwayat Muslim dari Aisyah. Bapak Ibu, hadis ini memberikan inspirasi dalam kesempatan apapun. Kanjeng Nabi niku senantiasa ingat kepada Allah. Mau dalam keadaan sendiri, mau dalam keadaan banyak orang, keadaan bahagia, dalam keadaan bersedih, maka selalu hatinya yadhkurullaha fi kulli ahyani. Pertanyaannya, sudahkah kemudian kita setiap aktivitas kehidupan kita selalu menghadirkan untuk ingat kepada Allah? Karena memang manusia itu selalu akan dihadapkan pada dua pilihan. Ya. Karena ingat dulu peristiwa orang ya, manusia yang dilempar dari surga ke muka bumi itu adalah sinten? Nabi Adam. Seharusnya ketika bisa istiqomah kemudian tidak tergoda, maka tetap mungkin ceritanya lain. Mungkin kehidupan manusia itu kemudian di surga. Tetapi karena melanggar, ya, tergoda dengan bisikan syaitan, maka dilempar ke muka bumi. Dan yang dikhawatirkan kan adalah akhirnya kan setan juga dilempar dari surga. Tetapi kan setan juga meminta izin agar apa? Di muka bumi ini mencari bala tentara, termasuk dari bangsa, termasuk dari golongan manusia. Nah, maka Bapak Ibu, ila akhiril zaman, sampai hari kiamat, kita itu akan selalu mendapatkan godaan, akan mendapatkan bisikan. Agar apa? Agar terjerumus. Maka doa yang selalu kita lantunkan setiap kita melaksanakan sholat, ihdinas siratal mustaqim. Kita memohon kepada Allah agar senantiasa ditunjukkan kepada jalan yang benar, jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu bagaimana? Yaitu jalan orang-orang yang senantiasa dia ingat kepada Allah. Yadhkurullaha fi kulli ahyani. Maka dengan
ibadah sholat itu sesungguhnya akan menjaga kita agar apa? Kita senantiasa ingat kepada Allah. Kan hukumnya jelas, ibadah sholat yang 5 waktu ini adalah wajib. Selain wajib adalah kebutuhan. Nah, untuk itu dengan keteladanan Kanjeng Nabi senantiasa yadkurullaha fi kulli ahyani, maka kita belajar untuk meneladani. Dengan sholat itulah kemudian kita bisa bertakarub kepada Allah. Contoh yang lain, agar kita yadkurullaha fi kulli ahyani, mengucapkan dengan lisan ini dengan kalimat-kalimat yang baik. Dengan kalimat tasbihnya subhanallah, dengan kalimat tahmidnya alhamdulillah, dengan kalimat takbirnya Allahu Akbar, dengan kalimat tahlilnya la ilaha illallah. Itulah ucapan-ucapan yang senantiasa kita lantunkan fi kulli ahyani, setiap kesempatan kita. Nah, bahkan ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah itu senantiasa memperbanyak zikir, ya, memperbanyak zikir sampai kemudian sebelum meninggalnya Rasulullah itu dalam keadaan berzikir. Ya. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yukthiru ayyakulu qabla ayyamuta. Kanjeng Nabi memperbanyak zikir sebelum ia meninggal dunia. Bahkan sampai ajal menjemput pun kemudian lisannya untuk senantiasa bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, keteladanan Kanjeng Nabi yang berikutnya adalah Kanjeng Nabi niku piyantunipun senantiasa senang menolong. Ya. Senang apa Bapak Ibu? Senang menolong. Nanti bisa dibuka di dalam surat Al-Isra, ada ayat yang kemudian menginspirasi. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ayat ini memberikan inspirasi bahwa ketika kamu berbuat baik, sungguh kebaikan itu akan kembali kepada dirimu. Tetapi ketika engkau berbuat buruk, maka sesungguhnya keburukan itu akan kembali kepada dirinya. Nah, di dalam surat Al-Isra nanti bisa dibuka surat Al-Isra ayatnya ayat 7. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Dari Kanjeng Nabi niki seneng anggenipun tetulung. Ada sebuah kisah yang saya baca di dalam buku itu. Dikisahkan ada seorang anak yang dia pekerjaannya, profesinya itu setiap hari itu mengambil barang-barang bekas yang tidak terpakai. Kalau di sini bahasanya ada pemulung. Pemulung, tukang rongsok, ya, gresek. Nah, dalam kisahnya itu seorang anak ini setiap hari beraktivitas, kemudian dari kampung satu ke kampung yang lainnya, dari rumah satu ke rumah yang lainnya, itu kemudian mengambil barang-barang bekas yang sudah tidak terpakai. Nah, pada suatu hari si anak ini seperti biasa melakukan aktivitas, ya. Kemudian pada waktu siang hari, seharian itu belum mendapatkan makanan dan minuman, sehingga dia merasa kehausan. Kemudian didapati di dalam satu kompleks perumahan begitu, si anak ini kemudian merasa haus. Kemudian dia menghampiri salah satu rumah yang sangat bagus. Kemudian mengetuk pintu hanya sekedar untuk memohon si tuan rumah agar memberikan minuman, air mineral. Nah,
Kemudian setelah diketok pintu, ada seorang ibu muda yang keluar dari rumah kemudian menanyakan maksud kedatangan. Wahai ibu, ketahuilah bahwa seharian ini saya belum makan, belum minum. Untuk itu saya mohon untuk ibu berkenan memberikan air mineral. Melihat fisik sang anak, karena memang profesinya sebagai tukang rongsok, kemudian ada perasaan iba. Kemudian ibu itu masuk ke dalam rumah, kemudian tidak lama ibu itu kembali keluar untuk memberikan minuman kepada si anak, si pemulung itu dengan segelas air susu. Tadi yang diminta air putih, tetapi kemudian ibu muda itu memberikan segelas air susu. Alangkah bahagianya si anak, merasa kemudian ditolong, kemudian merasa diperhatikan. Nah, sang anak ini kemudian bersyukur kepada Allah, kemudian mendoakan kepada sang ibu. Kemudian dengan doa jazakumullahu khairan ahsanal jaza. Ya, didoakan ibu itu. Bapak Ibu, kisah itu kemudian berlanjut sampai sekian tahun hingga sang anak ini ditempa oleh keadaan, ditempa oleh zaman, sampai kemudian puncaknya karena senantiasa bertakarub kepada Allah, itu mendapatkan kesempatan untuk apa? Belajar, sekolah, ya. Ya, gambarannya itu apa? Mungkin pagi masih beraktivitas, kemudian mengambil waktu yang lain untuk tetap mencari ilmu. Terus berproses sehingga sang anak ini sampai usia dewasa, kemudian sampai bisa yang namanya melanjutkan kuliah. Ya. Tentu kemudian atas izin Allah mendapatkan beasiswa, kemudian tetap rajin belajar, bahkan mengambil sebuah profesi yaitu ilmu kedokteran. Kayak tidak mungkin, tetapi dalam kisah itu betul-betul biidznillah, atas izin Allah, anak ini kemudian berprestasi. Kemudian banyak media yang menyorot, banyak media yang menangkap. Kemudian sampai anak ini tumbuh dewasa, kemudian dia sekolah mengambil spesialis, yaitu dokter. Kisah ini kemudian berlanjut Bapak Ibu, sekian puluh tahun kemudian sang dokter yang sudah mengambil profesi tadi itu kemudian ditugaskan di salah satu rumah sakit yang sangat ternama. Lah, dalam aktivitas menjadi dokter itu, suatu hari itu ada seorang pasien yang dia opnam di salah satu kamar. Kan tertera itu alamat rumahnya mana, kemudian itu. Sang dokter itu memorinya memutar masa lalunya. Ini kok ada alamat yang dulu pernah, masa kecil saya itu pernah menjadi seorang tukang rongsok, pemulung. Nah, setelah itu penasaran, kemudian dilihat dari balik jendela, ternyata yang tergolek sakit itu adalah ibu muda yang waktu kecil itu menolong sang dokter itu. Kan sudah tidak muda lagi, karena sudah berpuluh-puluh tahun. Kemudian ibu itu, informasi yang saya baca itu adalah dia sudah ditinggal suaminya, kemudian hanya mengandalkan pensiun sebagai pegawai kereta api. Sakit, kemudian jatuh miskin si ibu itu. Hartanya habis untuk berobat. Nah, karena melihat sosok fisik jelas pasien yang sakit itu adalah ibu muda yang dulu pernah membantunya, kemudian sang dokter memerintahkan kepada perawat, tolong perhatikan secara penuh, dipantau dengan sebaiknya, diberikan obat yang terbaik. Betul Bapak Ibu, proses dari hari ke hari, minggu ke minggu. Dalam masa pengobatan itu, ibu itu kemudian mendapatkan kesembuhan atas izin Allah. Ibu itu menangis.
Walaupun sembuh dari sakitnya, tetapi jiwanya menangis karena apa? Takut akan biaya berobatnya berapa. Nah, setelah dikonsultasikan kepada dokter dan pasien itu, ibu itu kemudian bertanya kepada perawat, biaya berapa yang kemudian harus ditanggung selama pengobatan di rumah sakit yang sangat terkenal itu. Kemudian sang perawat itu berkonsultasi sama dokter. Kemudian sang dokter menulis di selembar kertas tagihan selama berobat itu. Kemudian diberikan kepada pasien. Dalam keadaan yang takut, dalam keadaan yang cemas, dalam keadaan yang serba tidak menentu, ibu itu terus menangis. Tetapi setelah amplop itu dibuka, ternyata kemudian kebahagiaan itu mengalir. Kebahagiaan itu dirasakan oleh seorang ibu yang sakit itu. Karena apa? Tertulis di dalam tagihan itu, ibu, seluruh biaya pengobatan di rumah sakit ini dibayar gratis dengan segelas air susu. Ibu itu terus menangis. Ini malaikat apa yang kemudian bisa membantu menolong saat dalam keadaan kesusahan. Kemudian dokter itu baru menghampiri. Mungkin sang ibu yang sudah tua, yang sudah sakit itu lupa bahwa dokter yang di hadapannya itu adalah dulu pernah dibantu, dulu pernah ditolong ketika kehausan. Dan dia mengungkapkan, ibu, sayalah dulu yang pernah engkau bantu dengan segelas air susu. Allah mempertemukan di rumah sakit ini itu atas kehendak dan izin Allah. Nah, sangat bersyukur sekali ibu itu kemudian mengucapkan terima kasih. Bapak Ibu, dari kisah ini hikmah yang bisa kita ambil adalah sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kita tanam saat ini, kebaikan-kebaikan yang kita tabur saat ini, itu suatu saat mungkin kemudian kebaikan itu akan juga kembali kepada kita. Sama dengan hikmah tadi itu. Maka sangat tepat sekali ketika Allah memberikan informasi, in ahsantum li anfusikum. Kebaikan yang kau tanam hari ini itu sesungguhnya kebaikan pula yang akan engkau dapatkan. Nah, untuk itu jiwa ta'awun. Jiwa ta'awun inilah yang senantiasa harus kita hadirkan Bapak Ibu. Ya. Kalau tidak bisa membantu dengan harta, maka dengan pikiran. Kalau tidak bisa membantu dengan yang lainnya, urun tenaga. Artinya nilai-nilai saling tolong-menolong ini kemudian harus kita hadirkan. Apalagi sekarang di zaman yang sudah sangat modern, hendaknya kemudian kita selalu terinspirasi dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan kita kalau mendapatkan spirit dari ayat, kemudian kita belajar untuk mengamalkannya, belajar untuk kemudian mengajarkannya. Dan itulah yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi, ya. Karena apa? Nabi itu memiliki sifat tablik. Tablik itu artinya menyampaikan. Nah, saya kira ini Bapak Ibu untuk pengajian mengambil hikmah dari keteladanan Kanjeng Nabi. Semoga dengan peringatan Maulid Nabi ini kita bisa meneladani dari Rasulullah, sifat-sifat beliau. Yang pertama tadi adalah Rasulullah itu senantiasa menjaga lisan. Mari kita jaga betul lisan kita, jangan sampai mengucapkan kata-kata yang tidak berguna, apalagi kemudian menyebar hoaks. Saat ini sangat mudah sekali kemudian terpancing dengan perkataan-perkataan yang tidak terpuji. Yang kedua adalah keteladanan yang bisa kita ambil adalah
Kanjeng Nabi niku piyantunipun senang memaafkan. Termasuk orang yang menzalimi kita, termasuk orang yang benci kepada kita. Sudah pokoknya didoakan saja. Orang yang kemudian menzalimi kita itu kan kemudian menggugurkan dosa kita. Ampun dibalas, ya ampun dibalas. Tetap didoakan saja. Mungkin orang yang menzalimi kita itu kemudian belum mendapatkan hikmah, belum mendapatkan hidayah. Kemudian yang ketiga adalah senantiasa kita belajar untuk yadkurullaha fi kulli ahyani. Dalam kesempatan apapun, hendaknya kita senantiasa bertakarub kepada Allah. Bertasbih subhanallah, bertahmid alhamdulillah, bertakbir Allahu akbar, bertahlil la ilaha illallah. Itulah yang senantiasa kita hadirkan agar apa? Lisan kita selalu terjaga. Ketika kita merasa berat dalam menjalani kehidupan ini, maka sering saja bertakbir Allahu akbar. Ya tidak harus keras-keras, tapi hati dan lisan ini selalu connect. Allahu akbar. Yang maha besar hanya Engkau ya Allah. Ringankan beban hidupku, uraikan segala persoalan hidupku. Nah, dengan demikian semoga kita dari memperingati Maulid Nabi ini kita bisa meneladani Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu Bapak Ibu, karena waktunya juga sudah semakin malam. Baik, selanjutnya untuk menyempurnakan dalam taklim malam hari ini kita berdoa semoga jamaah Al-Istiqomah di Yaman ini senantiasa dijaga, dibimbing oleh Allah sehingga istiqomah di dalam memakmurkan masjid ini. Amin. Lillahi ta'ala iqra'ul al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'il hum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma yassir umurana wa baligh maqasidana. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.